Hati-hati, lebih dari 51%, mungkin sampai 70% Bitcoin akan koreksi ke angka 25.000 US dollar. Ini adalah alasannya kenapa, dan nanti di akhir saya akan share strateginya gimana caranya kita mengoptimalkan trading di Bitcoin ini dengan maksimal. Jadi jangan di-skip, let's go. Sebelum kita mulai videonya, saya mau ngucapin terima kasih kepada XM yang sudah mensponsori video kali ini. Dan di setiap bulan Ramadan pastinya ada yang ditunggu-tunggu sama kita semua, yaitu THR. Pas banget XM juga ingin bagi-bagi THR buat para smart trader semua dengan promo bonus deposit THR. Dimana kamu bisa menikmati bonus deposit 100% hingga 500 US dollar. Promo ini dari tanggal 13 sampai 27 April 2023 aja ya. Terus kalau buat yang belum ada modal gimana dong kok? Nah, XM juga kebetulan punya promo non-deposit bonus, yang artinya kamu bisa mendapatkan modal untuk trading sebesar 30 US dollar dan nanti profitnya itu bisa di withdraw. So, kapan lagi bisa trading tanpa modal, tapi profitnya bisa di withdraw? Trading sekarang di XM, daftar dan cek info selengkapnya di deskripsi di bawah. Let's go to the video. Oke, jadi kemarin ini saya sempat membuat sebuah instastory dan di situ saya bilang bahwa hati-hati, lebih dari 51% Bitcoin akan koreksi ke angka 25.000 US dollar, dan sekarang Bitcoin udah menyentuh angka 30.000 US dollar per satu Bitcoinnya. Sebentar lagi saya akan share analisisnya kenapa saya bilang bahwa Bitcoin berpeluang untuk turun dulu ke 25.000 US dollar atau at least lebih dari 51% probabilitasnya sampai 70%. Tapi ingat smart trader bahwa masih ada potensi 30% probabilitas analisis ini ternyata salah. Dan dia akan lanjut terus naik ke angka 35.000 atau bahkan 40.000 US dollar. Dan apa yang harus kita lakukan nanti kita akan bahas di belakang. Jadi langsung aja kita ke monitor sekarang juga. Oke, smart trader, jadi di sini udah ada chart daripada Bitcoin US dollar. Dan seperti biasa kita akan review sebentar dari outlook kita yang terakhir atau yang kemarin, which is ini adalah time frame weekly. Seperti video-video sebelumnya dan sering kali saya ulang-ulang bahwa level confirmation daripada Bitcoin ini ada di level 25.000 US dollar. Dan kalau ini berhasil ditembus, waktu itu juga saya udah pernah bilang di beberapa media yang lainnya bahwa ini akan membuat Bitcoin bergerak bullish lagi atau sudah transisi dari bearish di tahun 2022 menjadi bullish kembali, dan targetnya nanti sampai di 2025. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dalam perjalanannya nanti akan ada yang namanya koreksi-koreksi yang perlu kita cermati dan waspadai. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, ini adalah angka 25.000 US dollar, dan sebelumnya kalau kita perhatikan ini ada sebuah pola reversal, yaitu inverted head and shoulder. Neckline-nya di 25.000 rupiah, dan kalau kalian perhatikan di sini neckline-nya sudah berhasil di breakout oleh harga dan udah berada di level 30.000 saat ini. Nah, satu poin penting yang harus kita perhatikan bahwa pola tersebut atau neckline tersebut ini berpotensi untuk di retest terlebih dahulu. Jadi 25.000 di sini bisa berperan menjadi area support yang cukup kuat atau merupakan neckline yang sebelumnya. Jadi di sini ada potensi untuk retest dan melanjutkan pergerakan naiknya ke atas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita mau lihat dulu di mana sih resistance terdekat saat ini berada di Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian sedikit cermat, di sini ada area supply. Jadi kalau kita lihat di sini ada candlestick warna biru di sebelah sini, ini merupakan supply zone, dan kalau kita coba untuk tarik ke kiri lagi, ini kita bisa lihat jelas bahwa ini merupakan area resistance yang cukup kuat dan perlu kita consider. Kenapa? Karena pertama kita lihat di sini ada beberapa kali rejection yang pernah terjadi sebelumnya, 1, 2, dan ketika di sini di breakdown, di sini menimbulkan area supply yang jelas terlihat. Dan kalau kita perhatikan saat ini harganya sudah masuk ke area box warna kuning yang saat ini saya highlight, dan ini ada di sekitar range antara 29.000 sampai ke 32.000. Jadi di sekitar situ. Atau saya mau pointing out di sini level psikologi resistance-nya yaitu di 30.000 atau psikologi price-nya itu di 30.000. Nah, kalau kita coba untuk breakdown sebelumnya, kita perhatikan di sini memang sebelumnya udah ada pergerakan yang cukup signifikan naik ke atas. Jadi dari bottom di sini udah naik sekitar 58%. Dan di sini pun kalau misalkan kita perhatikan, kita mau coba untuk ukur menggunakan Fibonacci retracement.
kita mau coba tarik dari swing high yang ada di sebelah sini ke swing low yang ada di sebelah sini. Dan ini level 161,8 itu sebenarnya udah ada di sekitar area box warna kuning yang kita coba untuk lihat di weekly time frame-nya merupakan area resistance. Jadi saat ini memang harga Bitcoin sudah ada di area resistance dan kita perlu waspadai. Nah, indikasi yang lainnya kalau kalian perhatikan di sini ada yang namanya divergence. Jadi di sini saya pakai bantuan indikator yang namanya stochastic RSI. Teman-teman kalau misalkan pakai TradingView, kalian bisa cek ada di sebelah sini dan udah pernah saya bahas juga di beberapa video sebelumnya. Kalian bisa tinggal cari aja di sini yang namanya stochastic RSI. Dan saya pakai settingan default. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, kita coba untuk lihat dulu gambaran yang sebelumnya, di mana ketika harga Bitcoin ini naik ke angka 25.000 yang merupakan area resistance juga, kita bisa lihat, kita tarik ke kiri, di sini ada resistance sebelumnya, atau nanti kalau kalian mau lebih jelas lihat di weekly time frame-nya itu ada swing high, dan ketika di sini dia naik masuk ke area 25.000, di sini terjadi yang namanya divergence. Jadi kalau kalian perhatikan di sini pergerakan daripada harga Bitcoin itu mengalami kenaikan atau swing high-nya itu lebih tinggi daripada swing high yang sebelumnya, tapi berbeda dengan pergerakan momentumnya atau indikatornya. Dimana kalau kita perhatikan dari sini, dia udah mulai membentuk pelemahan momentum atau kalau kita sebut dengan yang namanya bearish divergence. Jadi dia tidak ada selevel yang sama atau lebih tinggi, malah dia lebih rendah momentumnya. Nah, ini mengakibatkan atau mengindikasikan terjadinya yang namanya koreksi sementara. Nah, koreksinya kemana? Koreksinya udah pasti ke area-area support, which is di sini ada support, dan kalau kita perhatikan juga sebelumnya di bawah sini ada level kurang lebih sekitar 20.000 US dollar. Jadi ini merupakan psikologi level support juga, dan ini ketika reject ke bawah dia kembali naik ke atas. Nah, ini terjadi karena ada yang namanya divergence tadi. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini ketika harganya kembali push up ke atas ke area sekitar 30.000? Apakah ada divergence juga? Kalau kalian jeli, di sini juga kalian bisa melihat ternyata pergerakan naik daripada Bitcoin ini itu diikuti dengan pelemahan momentum juga di sebelah sini. Memang kalau kita perhatikan saat ini belum ada tanda-tanda reversal atau belum ada terlihat adanya pelemahan, tapi nanti saya akan kasih satu skenario yang lain di mana ada potensi satu kali push up lagi ke atas baru dia akan turun ke bawah. Jadi ada triple divergence yang berpotensi terjadi juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini udah mulai melemah secara momentum atau udah ada terjadinya bearish divergence. Tapi sometimes skenario-nya dia masih akan bergerak sekali lagi naik ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini bisa digambarkan kurang lebih seperti ascending channel naik ke atas. Jadi kalau kita sedikit zoom in sedikit, di sini bisa jadi pergerakan daripada Bitcoin akan naik sedikit ke atas. Satu kali lagi dia membentuk swing high yang lebih tinggi, tapi di sini sifatnya hanyalah false break aja. Jadi ketika naik ke atas, kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada level resistance, dan ini salah satu skenario yang saya lihat juga mungkin akan terjadi, di mana dia akan membuat yang namanya double top pattern di time frame yang lebih kecil. Jadi di sini kalau kita lihat nanti akan ada double top sekali, dua kali false break ke atas, kemudian turun ke bawah. Nah, apabila ini terjadi, berpotensi Bitcoin ini akan retest atau akan mencari support terdekat untuk dia mengambil momentum lagi demand-nya. Nah, demand zone-nya di mana? Sebenarnya kalau kita perhatikan, ini udah jelas 25.000 merupakan area support yang tadi udah kita bahas daripada neckline yang sebelumnya. Dan kita juga bisa lihat di sini sebenarnya ada demand zone. Jadi kalau misalkan skenario ini terjadi dan dia koreksi terlebih dahulu ke 25.000, ketika harganya itu turun di bawah 25.000, I think Bitcoin kita bisa bilang atau kita bisa labelin bahwa itu adalah best price atau best deal untuk Bitcoin kita bisa beli. Nah, untuk level invalidasinya di mana? Level invalidasinya kalau misalkan Bitcoin ini turun di bawah swing high yang ada di sini. Jadi which is di bawah 20.000 atau di 19.549. Dan kalau saya perhatikan ini harusnya 90% tidak akan terjadi. Karena kita udah lihat bahwa udah ada sebuah pola reversal yaitu inverted head and shoulder, dan di sini 25.000 merupakan strong support yang akan menahan pergerakan turun daripada Bitcoin. Jadi ini adalah skenario yang pertama. Nanti ketika dia push up sekali lagi, mungkin aja indikatornya juga akan golden cross naik ke atas sedikit, tapi tetap akan membuat yang namanya lower high di sebelah sini. Jadi akan ada pelemahan lagi momentum daripada Bitcoin. Jadi idealnya nanti kalau kita lihat di time frame weekly, dan ini skenario yang saya lihat dan saya analisis akan terjadi at least di atas 51% sampai 70%, which is masih ada 30% di mana skenario
skenario ini bisa gagal. Oh iya, Smart Trader, sorry sebentar, saya mau izin minum dulu karena agak kering suara saya karena tadi juga habis live trading. Jadi saya izin minum sebentar ya. Oke, jadi saya sebenarnya suka minuman soda seperti ini, tapi minuman soda ini, kalau kalian tahu ini zero sugar, jadi nggak ada kalorinya sama sekali. Jadi ini sama dengan minum air putih sebenarnya, tapi pakai pemanis buatan, which is tidak akan menambah kadar lemak di dalam tubuh. Jadi kadang-kadang kita minum minuman ini. Anyway, ini nggak di-endorse ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu adalah skenario yang saya lihat ada potensi kemungkinan besar terjadi pada Bitcoin. Jadi idealnya dia akan koreksi dulu ke bawah, ke 25.000, kemudian dia baru akan breakout resistance levelnya di 30.000. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas juga bahwa resistance di 30.000 di sini cukup kuat berdasarkan historical price movement-nya. Tapi kalian juga harus tetap ingat bahwa tetap ada probabilitas 30% bahwa marketnya tidak sesuai dengan apa yang tadi saya analisis dan saya bilang, dan marketnya tiba-tiba bisa langsung breakout level 32.000 dengan mudahnya. Kalau misalkan itu terjadi, artinya analisis yang sebelumnya itu invalid. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan saya udah punya Bitcoin-nya ketika saya beli di level yang lebih rendah sebelumnya, which is di 25.000, karena saya beberapa kali atau sering kali mentioning bahwa level 25.000 merupakan level konfirmasi bullishnya Bitcoin. Nah, saya juga sebenarnya punya beberapa Bitcoin yang saya udah beli di bawah level yang saat ini atau di sekitar 25 ribuan, dan yang akan saya lakukan adalah saya tahu di 30.000 ini merupakan area resistance yang cukup kuat. Artinya di area resistance tersebut ini adalah level atau area yang very reasonable untuk saya melakukan yang namanya take profit. Tapi apakah saya harus take profit semua atau malah saya jangan take profit sama sekali karena ada potensi dia naik ke atas? Nah, ini balik lagi kita harus sesuaikan dengan conviction daripada analisis kita masing-masing. Kalau saya pribadi tadi melihat bahwa ada potensi di atas 51% sampai 70%, marketnya akan turun dulu ke bawah. Artinya yang saya harapkan adalah marketnya koreksi dulu ke level 25.000 US dollar. Yang saya akan lakukan adalah saya melakukan yang namanya take profit terlebih dahulu di area tersebut sebanyak 50%. Kemudian apabila skenario yang tadi saya udah buat sebelumnya terjadi di mana harganya turun dulu ke level 25.000 US dollar, saya baru akan buyback lagi di bawah atau buy on weakness di bawah dengan kemampuan atau power untuk membeli Bitcoin ini dengan size yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kita mendapatkan keuntungan untuk bisa membeli Bitcoin di harga yang lebih terdiskon. Tapi kalau misalkan skenario saya gagal, ternyata yang berhasil itu yang probability-nya 30% tadi, di mana harganya ternyata berhasil breakout langsung di level resistance di 30 ribuan, yang akan saya lakukan adalah saya akan buy on breakout lagi. Loh, kok kalau misalkan buy on breakout kayak gitu kan artinya kita punya barangnya sekarang jauh lebih tinggi harganya. Tapi jangan salah teman-teman, daripada kita masih berharap dia turun ke 25.000 dan kalau kita melihat price action-nya, di mana kalau dia berhasil breakout daripada 30.000 di sini, artinya level 30.000 di sebelah sini atau area yang warna kuning di sebelah sini itu akan menjadi area support. Jadi kalau misalkan mengharuskan kita untuk buy on breakout 32.000, itu artinya kemungkinan besar Bitcoin-nya udah nggak akan balik lagi ke level 25.000 atau level 30.000 ke bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kamu yang mungkin saat ini belum memiliki Bitcoin sama sekali? Jawaban yang pasti nomor satu adalah kamu tidak ingin membeli Bitcoin di harga yang sekarang. Kenapa? Karena saya udah bilang dan saya udah kasih lihat bahwa saat ini Bitcoin ada di level resistance yang kuat dan penting. There is no reason untuk kamu membeli di harga saat ini. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah wait and see kemana Bitcoin akan menuju. Kalau dia ternyata koreksi lagi ke 25.000, congratulations karena kalian memiliki chance untuk membeli Bitcoin di harga yang bagus. Tapi kalau misalkan skenario yang kedua yang terjadi di mana dia langsung breakout level 32.000, artinya kita juga harus udah prepare di mana kita harus membeli ketika breakout level 32.000 tersebut. Ingat teman-teman, kita sebagai seorang trader, we don't have to try to predict the market. Yang perlu kita lakukan adalah kita prepare trading plan-nya seperti apa apabila skenario pertama yang terjadi, dan kita juga prepare apabila skenario kedua yang terjadi. Jadi tugas kita sebagai trader bukan untuk berasumsi skenario-nya akan seperti ini. Yang penting kita punya plan apabila skenario A yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, dan kalau misalkan skenario B yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi sekian video
videonya dan analisisnya, dan untuk menyimpulkan semuanya, kita lihat saat ini Bitcoin ada di level 30 ribuan, di mana merupakan strong resistance. Dan kalau kita perhatikan dan kita coba ambil di sebelah sini, ini kita lihat bahwa pergerakan Bitcoin ada di dalam sebuah bullish channel. Dan saat ini ada potensi terjadi yang namanya divergence, di mana harganya terus membentuk higher high, tapi momentumnya sudah mulai melemah di sebelah sini. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan pergerakan Bitcoin ini akan koreksi dulu ke area demand-nya di bawah sini, atau ke area neckline yang sebelumnya di 25 ribuan, kemudian dia baru naik lagi ke atas. Jadi I think the best deal untuk Bitcoin saat ini ada di level 25 ribu, which is ini juga belum tentu terjadi. Kalau misalkan Bitcoin itu koreksi, target pertamanya udah pasti di support terdekat dulu, which is kalau misalkan di sini yaitu di area 27 ribuan. Jadi mungkin ini akan menjadi first target, dan the next target akan ada di area support di 25 ribu. Dan silakan kalian analisis kembali dan ambil decision based on your research, not my research. Sekian video kali ini. Anyway, kalau misalkan kalian ingin trading atau beli Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, kalian make sure cek broker apa yang saya pakai di deskripsi di bawah, biar kalian juga bisa dapat bonus apabila kalian sign up menggunakan kode yang saya miliki. Oke, Smart Trader, sekian. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Salam cuan.